Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Nadia Salsabila. Pernah gak sih kalian dengar cerita tentang Gunung Kelut? Ternyata legenda Gunung Kelut gak cuma dijadiin cerita rakyat loh, tetapi juga diadaptasi menjadi sebuah tari tradisional yang keren banget. So, di video kali ini aku bakal kasih kritik dan ulasan tentang tari legenda Gunung Kelut. Penasaran sama videonya? Tonton terus sampai habis ya. Sebelum kita lanjut mengkritik tari legenda Gunung Kelut, kita harus mengetahui apa sih kritik tari itu. Kritik tari merupakan kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan atau memberikan komentar terhadap perkembangan pertunjukan tari pada saat itu. Perlu kita ketahui, dalam mengkritik tari ada 5 aspek. Yang pertama, deskripsi data, yaitu berisi penguraian data materi secara rinci tentang peristiwa pertunjukan atau fokus masalah yang diamati. Yang kedua, analisis, yaitu tahap untuk memberikan penekanan masalah yang lebih dalam dan luas tentang peristiwa pertunjukan karya tari yang sudah dideskripsikan. Yang ketiga, interpretasi, yaitu tahapan mencoba memberikan penekanan masalah, makna, dan simbol-simbol yang telah diamati berdasarkan peristiwa pertunjukan karya tari. Selanjutnya, evaluasi, tahapan tentang bagaimana sebaiknya kualitas karya tari yang dianggap ideal menurut kita. Dan yang terakhir, pesan dan kesan, yaitu berisi pernyataan sikap yang menyangkut kesan dari penulis tentang apa yang telah dilihat dan deskripsikan ke dalam tulisan kritik tari. Kita lanjut ke pembahasan inti, yaitu mengkritik tari legenda Gunung Kelut. Dimulai dari deskripsi data. Tari legenda Gunung Kelut merupakan cerita rakyat tentang Gunung Kelut yang diadaptasi menjadi sebuah tarian. Cerita rakyat tentang Gunung Kelut berasal dari Jawa Timur, tepatnya berada di Kabupaten Kediri. Tarian ini sering dipentaskan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan untuk melestarikan cerita rakyat tersebut. Salah satu contohnya adalah pagelaran tari oleh siswa kelas 12 MIPA di SMA N1 Tempe, yang menampilkan interpretasi mereka terhadap legenda ini. Pagelaran tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari yang memerankan tokoh-tokoh dalam legenda tersebut. Gerakan tariannya menggambarkan alur cerita, mulai dari lamaran kedua raja, penolakan oleh Dewi Suci, hingga kutukan yang berujung pada peletusan Gunung Kelut. Kostum yang digunakan mencerminkan karakter masing-masing tokoh. Selanjutnya, tahap analisis. Yang pertama, kita akan menganalisis apa saja sih alat musik yang ada pada tari legenda Gunung Kelut. Yang pertama, gamelan Jawa, menghasilkan melodi yang harmonis dan ritmis, menciptakan suasana yang mendukung narasi tarian. Selanjutnya ada kendang yang memberikan aksen pada momen-momen penting dalam cerita. Yang ketiga, ada suling, menghasilkan nada-nada melodius yang menambah nuansa emosional pada tarian. Dan yang terakhir ada rebab, menambah kedalaman ekspresi musikal dalam tarian. Penggunaan alat-alat musik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengering, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun atmosfer dan menyampaikan emosi dalam tarian. Melalui kombinasi melodi dan ritme, musik membantu penonton memahami alur cerita dan karakter yang diperankan oleh penari. Selanjutnya, kita akan menganalisis gerakan tarian yang ada pada tari legenda Gunung Kelut. Seperti pada gambar yang tertera di atas, gambar 1 menunjukkan sikap tangan gayung, yang kedua sikap tangan ngiting, yang ketiga gerak tangan turun, dan yang keempat gerak kaki jengkeng, dan yang terakhir ada gerak kaki kengser. Lanjut kita ke interpretasi. Tari legenda Gunung Kelut merupakan pertunjukan yang tidak hanya menampilkan keindahan gerak tari, tetapi juga memiliki nilai historis dan filosofis yang mendalam. Dari segi estetika, tarian ini mengombinasikan gerakan yang anggun dan dinamis, mencerminkan karakter masing-masing tokoh dalam cerita.
Penggunaan musik tradisional seperti gamelan menambah suasana dramatis dan memperkuat ekspresi emosi dalam pertunjukan. Selanjutnya, tahap evaluasi. Secara keseluruhan, penyajian tari legenda Gunung Kelut ini sudah menarik dan mampu menyampaikan alur cerita dengan baik. Namun pada menit 7 lewat 28 detik, terlihat adanya sedikit ketidaksinkronan dalam gerakan beberapa penari. Ada yang sudah masuk ke gerakan selanjutnya, sementara yang lain masih menyelesaikan gerakan sebelumnya, sehingga tampak kurang rapi. Untuk meningkatkan kekompakan, diperlukan latihan dengan hitungan yang lebih teratur, serta pemahaman yang sama terhadap tempo musik, agar gerakan lebih seragam. Dengan perbaikan pada aspek ini, tarian akan terlihat lebih harmonis dan solid. Kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu pesan dan kesan. Tari legenda Gunung Kelut yang dibawakan oleh kelas 12 MIPA SMA N1 Tempe disajikan dengan menarik dan mampu menggambarkan kisah yang penuh makna. Gerakan para penari yang ekspresif didukung oleh musik dan kostum yang memperkuat suasana pertunjukan secara keseluruhan. Pagelaran kali ini berhasil menghadirkan nuansa budaya yang kaya dan memberikan pengalaman menonton yang berkesan. Selain itu, tarian ini juga menyampaikan pesan tentang konsekuensi dari sebuah janji dan tindakan, mengingatkan bahwa pengkhianatan dan ketidakjujuran dapat membawa dampak besar. Melalui pertunjukan ini, legenda Gunung Kelut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya bagi generasi muda. Pesan dan kesan tadi menjadi penutup dari video ini. Dan itulah kritik dan ulasan pada tari legenda Gunung Kelut yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.